Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Alhamdulillah, setelahnya memuja dan memuji kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian setelahnya menghaturkan salawat dan salam kepada junjungan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, selanjutnya kami pun berterima kasih kepada DKM dan segenap jajarannya dan juga kepada panitia yang ikut serta membantu kajian ini, yang mana alhamdulillah kita bisa melanjutkan kajian rutin kitab hadis arba'in, ya. Biasa kita mengenalnya dengan hadis arba'in atau al-arba'un an-nawawiyah, 40 hadis, lebih tepatnya 42 hadis yang dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi, yang mana 42 hadis yang dikumpulkan tersebut itu mencakup atau mewakili inti-inti dari ajaran Islam yang sangat luas ini, ya. Adapun pembahasan kita pada kesempatan kali ini terkait dengan kajian rutin ini adalah pembahasan hadis yang kelima dan kemudian juga hadis yang keenam. Jadi insyaallah dua hadis ini yang akan kita bahas dan kita saling memberi faidah, ya, nanti insyaallah setelah sedikit saya menyimpulkan materi yang hendak saya sampaikan ini. Langsung saja hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Di hadis yang kelima, Al-Imam An-Nawawi membawakan hadis an Ummul Mukminin Ummi Abdillah Aisyah radhiyallahu anha. Hadis dari Ummul Mukminin, ibundanya orang-orang beriman, yakni Ummu Abdillah Aisyah. Jadi Sayyidah Aisyah itu istrinya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kunyahnya adalah Ummu Abdillah, itu kunyah. Ini bukan laqab, ya, bukan julukan, tapi istilah dalam bahasa Arab itu kunyah. Aisyah qadarullah tidak memiliki anak. Dari pernikahannya bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dikarunia anak, dengan hikmah yang sangat besar yang Allah ketahui. Meskipun demikian, tetap saja Aisyah itu ternyata dikenal dengan suatu kunyah, yakni kunyah Ummu Abdillah. Karena biasanya kunyah itu dinisbatkan kepada anak. Misalkan kalau ada ibu-ibu, nama anaknya adalah Umair, misalkan nama anaknya, maka si ibu tersebut kunyahnya adalah Ummu Umair, begitu ya. Namun meskipun demikian, meskipun tidak punya anak, bisa saja seorang akhwat itu memberi kunyah dirinya sendiri atau diberi oleh orang lain yang dia sukai. Seperti Aisyah ini kunyahnya adalah Ummu Abdillah. Kata beliau, kata Aisyah radhiyallahu anha, qalat, ia mengatakan,
bahwasanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang ahdatsa itu adalah membuat sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru apa? Lanjutan hadisnya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi amrina hadza, dalam urusan kami ini. Jadi perkara-perkara atau hal-hal baru dalam hal urusan kami, amrina hadza. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus untuk mendidik umat manusia dengan ilmu agama, bukan ilmu duniawi. Ya. Karena dalam hal ilmu duniawi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu sama dalam sama dengan yang lain. Jadi ada kekurangan, ada kelebihan. Hadis yang sahih dari riwayat Imam Muslim, bahwa suatu ketika kaum muhajirin sedang mengawinkan pohon kurma satu dengan yang lainnya. Kemudian Rasulullah melihat dan memberikan usulan begini-begitu, di luar kebiasaan yang biasa dilakukan sebagaimana pengalaman yang lama kaum Ansor, penduduk asli Madinah. Sementara Rasulullah asalnya dari Mekah, dan orang Mekah itu kesibukan mereka berdagang. Rasulullah makanya masalah duniawi, profesi beliau adalah pedagang. Adapun bangsa Arab dari kalangan penduduk asli Madinah atau Ansor, itu profesi mereka bertani kurma. Maksudnya adalah saya hendak menyampaikan bahwa dalam hal bertani itu memang penduduk Ansor lebih tahu ketimbang orang-orang Mekah. Di antaranya Rasulullah. Oh, kok berani mengatakan demikian, lebih tahu daripada Rasulullah? Kita lanjutkan. Yang menyatakan demikian Rasul sendiri sallallahu alaihi wasallam. Kemudian tentu para sahabat pun mentaati apa yang Rasul usulkan, bahwa harusnya begini. Jadi intinya tidak sama dengan kebiasaan yang dilakukan oleh penduduk Ansor yang ahli dalam bertani, tapi taat saja. Ternyata apa yang terjadi? Selang beberapa waktu, maka ternyata pohon-pohon kurma yang dikawinkan dengan cara yang Rasul usulkan itu rusak, tidak berhasil panen dengan baik. Maka diadukanlah kepada Rasulullah SAW. Dan ketika itu Rasulullah bersabda, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Antum, kalian semua itu lebih tahu perkara dunia kalian. Kalian lebih tahu dari siapa? Dari beliau dalam hal kurma itu. Mungkin dalam hal yang lain, misalkan masalah perdagangan, gitu ya. Rasul lebih tahu karena beliau bidangnya di sana, profesinya. Sebelum menjadi Nabi dan Rasul sibuk fokus berdakwah. Gitu ya. Maka Bapak Ibu yang kami hormati, ketika Rasulullah bersabda, man ahdatha fi amrina hadza, siapa yang membuat perkara baru dalam urusan kami ini, agama, yang memang itu merupakan Rasulullah SAW yang lebih tahu daripada seluruh makhluk, ya, karena Allah yang mengajarkan Rasul tentang Islam yang sebenarnya. Dari Rasul kemudian diajarkan kepada umat manusia. Begitu. Bahkan Allah sampai menyatakan dalam Al-Quran, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Wa ma yantiqu 'anil hawa, tidaklah yang diucapkan oleh beliau, oleh Rasul itu keluar dari hawa nafsu, in huwa illa wahyu yuha. Yang keluar dari mulut mulia Rasul itu, kata Allah dalam surat An-Najm, adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Begitu. Jadi semua apa yang diucapkan Rasul, takrir beliau, persetujuan beliau. Maksudnya takrir atau terjemahkan secara bebas, persetujuan maksudnya adalah ketika ada suatu aktivitas yang mana Rasulullah tahu, atau bahkan di hadapan Rasul, atau Rasul melihat aktivitas tersebut,
dan Rasulullah tidak melarang, berarti artinya beliau setuju. Berarti boleh. Seperti contoh orang-orang Arab itu suka memakan dob, gitu ya. Hewan melata seperti biawak, tapi bukan biawak. Dob itu makanannya daun-daun kecil atau serangga-serangga. Jadi nggak makan daging dob, tapi daun-daunan gitu. Kadang serangga seperti simut, apa sebenarnya? Simut. Belalang. Baru pulang dari Sumedang, jadi masih ke bawah. Jadi seperti itu. Makanannya pun bukan makanan daging bangkai seperti biawak, beda. Makanya dob ini halal. Nah, dalilnya adalah ketika para sahabat makan, dan terus ini Rasulullah nggak suka makan dob itu. Tapi ketika para sahabat makan, mereka berburu dob di padang pasir banyak, di kita hampir tidak ada. Negara kita bergara karena itu hewan padang pasir. Nah, maka ketika itu Rasulullah diam, tidak melarang. Dan Rasulullah tahu para sahabat sedang makan. Bahkan dalam suatu riwayat Khalid bin Walid menawarkan kepada Rasulullah dob itu. Maka beliau menolak. Khalid pun bertanya radhiyallahu anhu, apakah ini haram? Maka beliau menyatakan bahwasanya itu tidak haram, tetapi aku tidak suka, tidak berselera. Jadi beda selera tidak apa-apa, tapi jangan mengharamkan, gitu ya. Kalau tidak ada dalil, jangan kita haramkan sesuatu yang tidak kita sukai. Gitu. Nah, maka dari itu dob ini di antara dalil halalnya makan dob adalah takrir beliau. Para sahabat makan, beliau tidak melarang, meskipun beliau tidak mau makan, begitu ya. Intinya masalah agama itu Rasulullah paling tahu. A'lamun nasi billah. Beliau yang paling tahu tentang Allah Subhanahu wa taala. Wa atqakum lillah, kata beliau. Bahwasanya beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kata beliau, aku orang yang paling bertakwa, paling bertakwa itu Rasul daripada kalian. Jadi paling tahu tentang ketakwaan, tentang Islam itu beliau sallallahu alaihi wasallam. Kembali lagi ke hadis yang sedang kita bahas ini. Maka yang dimaksud man ahdatsa fi amrina hada, barang siapa yang melakukan suatu yang baru dalam hal agama, berarti dapat dibedakan ada hal-hal yang berkaitan dengan agama, ada hal-hal yang tidak berkaitan dengan ajaran agama. Tidak berkaitan dalam artian tata caranya. Ya, tidak berkaitan. Maka lanjutan hadisnya Rasulullah bersabda, "Ma laisa minhu." Jadi barang siapa yang membuat suatu perkara yang baru dalam urusan kami ini, ma laisa minhu, yang bukan bagian dari agama, fahuwa raddu, maka ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Contoh yang sangat sederhana tapi kita semua menyepakatinya. Masalah agama diantaranya tata cara sholat. Sholat subuh 2 rakaat. Tapi kalau ada orang pemuda misalkan di hari libur, hari Ahad, kemudian hendak sholat, semangat dia sholatnya, sholat subuh, udah bangun jam 3:30 langsung sholat subuh sendiri. Kan belum waktunya, ya, belum waktunya. Tapi dia semangat, belum waktunya. Ini tidak sesuai dengan ajaran Nabi, karena sholat subuh apalagi sekarang ya, sekitar jam 4 lebih gitu ya. 10 atau berapa. Ini malah 3:30, setengah jam atau 1 jam sebelumnya. Dengan alasan saya semangat melaksanakan sholat tersebut. Ya, ini waktu subuh jam 4:05. Ini malah jam 3 bisa lebih awal karena semangat. Maka kita katakan sholat subuhnya tidak sah karena tidak pada waktunya, tidak sesuai dengan ajaran Nabi Muhammad SAW. Terus selain itu misalkan dia melakukan sholat subuh 10 rakaat dengan alasan saya semangat, langsung pagi-pagi yang lain belum sholat, saya sholat. Udah gitu bukan cuma 2 rakaat tapi saya 10 rakaat. Alasannya apa? Saya semangat. Semoga Allah memberi pahala lebih besar
lebih banyak ketimbang yang sholat subuh telat jam 4:05 tadi, padahal itu emang waktu, atau yang cuma 2 rakaat. Maka orang yang saya permisalkan tadi sedang melakukan sesuatu yang baru dalam hal agama, karena dia melakukan hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tidak dicontohkan. Ini apakah termasuk yang disindir oleh hadis ini? Jawabannya tidak. Misalkan ketika seseorang adzan menggunakan mik, bukankah di zaman Nabi tidak ada mik? Maka jawabannya betul, tidak ada mik. Oh, berarti itu sesuatu yang diada-adakan. Ya, itu sesuatu yang baru di zaman abad ke-20 sekarang, zaman Nabi tidak ada. Tapi ini bukan perkara agama. Buktinya apa? Ketika orang adzan, lafadznya sama dengan yang dikumandangkan oleh Rasulullah, diajarkan oleh Rasulullah dahulu kepada Bilal. Gitu. Dari dahulu sampai sekarang, alhamdulillah adzan itu Allahu Akbar, Allahu Akbar, gitu ya. Jadi tata cara adzannya sama saja, lafaz adzannya nggak ada yang berbeda. Adapun masalah duniawinya seperti ini bukan masalah ajaran agama, gitu ya. Nah, bedakan antara masalah agama dengan yang bukan terkait dengan pembahasan ini. Kemudian wafi riwayat yang sebagaimana yang dicantumkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitab Hadis Arba'in ini, beliau mencantumkan lagi lafaz hadis yang semakna dengan yang barusan dibacakan, yakni dengan lafaz man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddu. Barang siapa yang mengamalkan suatu amalan yang mana padanya tidak ada perintah dari kami, fahuwa raddu, maka akan ditolak. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Kata Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, hadzal hadis ma'dudun min usulil Islam. Ini kata Imam Ibnu Hajar, bahwa hadis ini termasuk prinsip dari ajaran Islam. Wa qa'idatun min qawaidid din, dan salah satu kaidah penting dalam kaidah-kaidah syariat Islam. Gitu. Bahkan Imam Nawawi penulis kitab ini di dalam syarah Sahih Muslim menyatakan hadzal hadis mimma yanbaghi hifdhu. Hadis ini termasuk hadis yang semestinya dihafal. Wasti'maluhu fi ibtalil munkarat, dan semestinya diamalkan untuk membatalkan kemungkaran-kemungkaran. Wa isya'atul istidlal bihi, dan untuk membatalkan kekeliruan orang-orang yang berdalil dengan hadis ini terkait masalah tadi, ya, hal-hal yang diada-adakan. Baik, begitu. Hadis ini merupakan rincian sebagaimana hadis-hadis Nabi yang lain, bahwasanya beliau itu menjelaskan, merinci apa yang dijelaskan dalam Al-Quran. Ini merupakan konsekuensi perincian dari apa yang dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati. Dan surat Al-Maidah ayat 3 tersebut Allah menyatakan, pada hari ini aku telah menyempurnakan bagi kalian agama kalian. Al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini aku telah menyempurnakan agama kalian bagi kalian. Begitu. Jadi Allah telah sempurnakan agama Islam. Jadi tugas kita sebagaimana yang dinyatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, sahabatnya Rasul, terkait dengan masalah ini. Beliau mengatakan dengan satu kata-kata yang luar biasa. Ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitu. Dalam hal masalah agama ini, ikuti saja penjelasan Al-Quran dan Sunnah sebagaimana penjelasan para ulama salaf, dan jangan mengada-ngadakan ajaran baru. Laqad kufitum, kalian sudah dicukupkan masalah agama. Sibuknya apa? Kita sibuk masalah dunia. Dalam artian, kalau sholat, misalkan sholat sudah selesai, kewajiban sudah selesai, sisanya sibuk dalam hal duniawi untuk
memenuhi kebutuhan kita. Apabila sebagai seorang suami, seorang ayah, maka sibuk dalam hal duniawi untuk mencari nafkah yang pada hakikatnya itu bisa diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Bagi seorang peneliti riset ilmiah, maka silakan demi kebaikan untuk umat, melakukan penelitian bagaimana cara agar jalan raya ini bisa dibuat tidak terjadi banjir terus. Itu kan butuh bertahun-tahun meneliti tersebut. Bagaimana agar kita bisa membangun rumah yang tahan gempa, maka ahli arsitektur butuh meneliti bertahun-tahun. Bagaimana agar bumi negeri kita ini sumber daya alamnya bisa kita kelola sendiri, jangan dieksploitasi atau dimanfaatkan oleh negara-negara luar. Itu butuh sekolah, butuh waktu yang lama. Nah itu sih masalah agama, ikutin saja apa kata dalil Al-Quran dan Sunnah sebagaimana dijelaskan oleh para ulama. Jadi silahkan kita berjuang sesuai bidang masing-masing. Begitu. Karena memang ada sebagian orang yang ketika melakukan hal-hal yang baru itu sampai menghabiskan hidupnya, waktunya. Misalkan diem di pojok rumah, menyepi, menyendiri, gelap-gelapan, di rumah zikir. Gitu ya. Zikirnya bukan zikir sampai malam, sampai siang atau sampai malam. Sementara dia punya anak istri. Dan dia tidak bekerja dengan dalih rezeki dari Allah. Padahal tahu di masa sahabat Rasul pernah ada pemuda yang sehat diam di masjid, kemudian kelihatan oleh Umar bin Khattab yang ketika itu seorang Amirul Mukminin khalifah dan menegur pemuda tersebut sambil mengatakan perkataan yang masyhur, pergilah bekerja, berusaha, fa inna sama la tumtiru dhahaba, pergi kerja sana, kalau bahasa sederhananya gitu, karena langit tidak akan memberikan hujan emas kepadamu. Kan dia di masjid pasti bukan tidur saja gitu, bukan, tapi dia sedongko gitu berdoa, ai gawe udah. Tapi pemahaman salafus saleh, Umar bin Khattab, sahabatnya Rasul yang paling tahu tentang agama, bukan seperti itu memahami doa dalam agama. Makanya Bapak Ibu rahimahullah, para sahabat itu orang yang paling banyak ibadah, paling banyak berdoa, tapi juga paling getol giat dalam berusaha, berjuang mencari rezeki. Karena anak mereka lebih banyak daripada anak-anak kita. Karena mereka mengamalkan hadis Rasulullah SAW, tazawwajul wadud wadud, fa inni mukathiru bikumul umama yaumil qiyamah. Menikahlah kalian dengan perempuan-perempuan yang al-walud al-wadud, yang banyak anak yang bisa memberikan keturunan yang banyak serta sangat penyayang. Karena aku, kata Rasul, akan berbangga dengan banyaknya umatku. Bukankah kita ingin menyenangkan Rasul? Para sahabat sangat ingin membuat Rasul senang, sangat ingin. Nah, maksudnya kita kembali kepada tadi, tentu mereka pun butuh untuk bekerja menafkahi anak istrinya yang banyak itu, anaknya yang banyak, istrinya itu. Butuh kan? Karena sama mereka pun manusia seperti kita dalam artian ketika mereka butuh makan, nggak turun dari langit makanan, enggak. Tapi juga butuh bekerja. Makanya dalam sejarah kaum Muhajirin dan Ansor itu tadi yang sempat saya bahas di awal, bahwa kaum Muhajirin itu para sahabat Rasul yang hijrah ke Madinah, yang mana mereka kesibukannya berdagang. Profesi mereka berdagang. Adapun Ansor, profesi mereka adalah bertani. Nah, seperti itu. Maka barang siapa yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang produktif. Dan mereka adalah orang-orang yang berusaha untuk tidak menjadi orang yang tidak bermanfaat. Dan mereka terus adalah orang-orang yang berdoa kepada Allah, Allahumma inni as'aluka minal kasal. Di antaranya doa itu, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau ya Allah dari sifat malas, minal jubni wal kasal, dari sifat pecundang dan malas. Baik. Maka jangan heran Bapak Ibu rahimahullah, generasi salaf saleh
generasi salafus saleh adalah generasi yang bisa membangun peradaban yang luar biasa. Peradaban itu kan civilization, ya peradaban itu di sana butuh ahli ekonomi, butuh ahli militer, ahli politik, ahli pendidikan, pokoknya ahli-ahli semuanya, sehingga bangsa itu dibangun dengan sebaik-baiknya. Menjadi kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat. Kuntum khairu ummah, kalian sebaik-baik umat. Kalau dalam lafaz hadis khairun nasi qarni, sebaik-baik umat manusia adalah generasi. Sampai seperti itu. Hancurlah Imperium Persia. Hancur. Ketika masa Khalifah Umar bin Khattab, Amirul Mukminin yang luar biasa. Di masa Umar, Persia hancur lebur yang ketika itu adalah superpower negeri-negeri di dunia. Kemudian orang-orang Eropa yang menjajah negeri Syam itu terusir. Setelahnya selesai dengan Persia, maka Umar bin Khattab mengarahkan pasukan kaum muslimin, para mujahidin itu, para sahabat Rasul, untuk menggempur para penjajah Eropa Romawi yang menjajah negeri Syam. Maka terusirlah mereka. Yang ketika itu dalam penaklukan negeri Syam, pengusiran para penjajah, Umar bin Khattab sempat mengucapkan kata-kata yang sangat penting yang menjadi rahasia kenapa Umar bin Khattab bisa memimpin umat menjadi hebat seperti itu. Beliau mengatakan, "Kunna adzallun nas." Kami dahulu adalah sehina-hina manusia. Fa'azzana Allah bil Islam. Lalu Allah memuliakan kami dengan sebab Islam. Karena Umar bin Khattab itu tahu fase tatkala orang Arab terbenam dalam lumpur jahiliyah. Karena beliau masuk Islam umur 27 tahunan. Jadi sebelum itu kan jelas sangat ingat, karena itu masa muda beliau, umur 27 ke bawah, itu masih dalam kubangan faham atau ideologi jahiliyah yang mengakar di bangsa Arab. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu masuk Islam umur sekitar 38 tahun, karena Rasulullah menjadi nabi umur 40 tahun. Beliau berdakwah, Abu Bakar yang pertama kali masuk Islam di antaranya dari kalangan laki-laki. Dan perbedaan usia menurut ahli sejarah antara Abu Bakar dan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 2 tahun. Jadi agak sebaya. Dan Abu Bakar sangat kenal Rasul dari semenjak kecil. Sama-sama penduduk Mekah. Jadi ketika Rasulullah oleh Allah dijadikan nabi dan diperintahkan untuk berdakwah, maka Abu Bakar tahu ini enggak bohong karena sangat kenal terhadap Rasul. Masuk Islam itu umur 38 tahunan, berarti udah cukup dewasa dan masih segar ingatan tatkala dahulu mereka semua berada pada kubangan lumpur jahiliyah. Khulafaur Rasyidin yang 4 ini semuanya kalau istilah kita di negeri kita, istilah negeri kita itu mu'alaf. Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar As-Siddiq, mu'alaf istilah kita ya, bukan mu'alaf dalam istilah fikih dan bahasa Arab. Mu'alaf di umur 38 tahun. Gitu ya. Umar bin Khattab khalifah yang kedua itu umur 27 tahun. Utsman bin Affan ya sama pemuda juga. Hanya saya lupa tepatnya umur berapa. Adapun Ali bin Abi Thalib sama masuk Islam tapi sekitar umur 8 sampai 10 tahun. Jadi termasuk orang yang masuk Islam dari kalangan anak-anak. Kalau perempuan kan Sayyidah Khadijah ya, pertama kali masuk Islam jelas itu. Bahkan manusia pertama yang masuk Islam di zaman Rasul. Ya, manusia pertama setelah itu baru Abu Bakar, Utsman dan selanjutnya dan seterusnya. Nah, seperti itu. Maka Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, mereka dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terkait dengan agama. Ya. Mereka dididik oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam terkait dengan agama. Baik, kita kembali ke hadis ini. Maka begitulah ketika seseorang mengamalkan Islam, ajaran Islam dengan sebaik-baiknya, maka dia akan sangat produktif dan tidak pasif dalam artian menjadi orang yang bermanfaat bagi lingkungan.
Yang orang menjadi orang-orang Islam yang mengikuti Al-Quran dan Sunnah, dia akan menjadi orang yang sangat bermanfaat dan tidak pasif. Selalu fa'idha faragta fansab. Sampai Allah menyatakan dalam Al-Quran, fa'idha faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dari suatu pekerjaan, perjuangan, fansab, lanjutkan pekerjaan yang lain. Sebegitu. Ya, dididik demikian kaum muslimin. Menaungi Al-Quran itu dididik sebagai demikian, dengan pendidikan yang luar biasa. Maka cukuplah kaum muslimin dari dahulu bisa membangun bangsa meskipun tanpa ada motivator atau seminar motivasi seperti yang banyak dilakukan di perusahaan-perusahaan. Karena apa? Motivasi terbesar mereka Al-Quran dan Sunnah, dan ulama hadir untuk menjelaskan itu sejelas-jelasnya. Maka kita masuk ke hadis yang ke-6 langsung ya. Itu tidak terlalu diperdetail ya. Dikhawatirkan terjadi kesalahpahaman. Jadi lanjut saja, kita masuk ke hadis yang ke-6. Hadis yang ke-6. Jadi intinya, tapi sebentar saya sedikit simpulkan kaitannya dengan tadi hadis tentang man amila amalan laisa alaihi amrun fahuwa raddun, siapa yang beramal dengan suatu amalan yang tidak ada perintah dari kamu. Istilah sederhananya tidak ada dalilnya. Maka ditolak amal tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah bahwasanya ajaran Islam itu sebenarnya tidak memberatkan dan ringan. Inna din yusrun, kata siapa? Kata Rasul ringan itu. Bahwasanya agama itu sebenarnya mudah. Pada hakikatnya mudah. Selanjutnya, setelahnya kita mengamalkan agama yang mudah tersebut, selanjutnya kita sibuk dengan hal yang lain yang tadi maka kita kembali kepada sifat-sifat umat Islam yang bangkit sesuai bidangnya, seperti itu. Jadi masalah agama silakan, misalkan sholat ya, kan sholat subuh gitu kan, kemudian asar, itu di antara sholat subuh dengan sholat zuhur itu kan ada jeda yang mana ketika itu kita nggak ada ibadah wajib. Misalkan sholat subuh dan sampai siang matahari di tengah ubun-ubun kita wajib sholat terus, kan enggak ada. Sholatnya paling 5 menit. Apalagi kalau imamnya agak cepat ya, asalkan masih tumakninah sah. Tapi kalau sudah tidak tumakninah, ya jangan bermakmum dan imam terus cepat. Seperti misalkan yang sholat tarawih 8 menit 24 rakaat. 8 menit. Iya. Maka tidak boleh bermakmum yang seperti itu karena tidak tumakninah istilahnya, istilah fikihnya. Bapak Ibu rahimani wa rahimakumullah, sisanya waktu-waktu yang lain digunakan untuk memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia yang merupakan makhluk sosial. Gitu. Ada memang orang-orang yang fokus menghafal Quran karena emang dia diarahkan untuk jadi ahlinya. Maka dia harus fokus di sana dalam hadis Al-Quran. Maka dia bisa diam di rumah itu dari pagi sampai malam. Seperti Imam Nawawi penulis kitab ini, beliau fokusnya dalam hal agama, menginfakkan seluruh hidupnya, bahkan tidak bekerja. Karena apa? Dilarang oleh bapaknya. Ini beda, dilarang gitu ya. Dilarang. Kenapa? Bapaknya menjamin kamu udah pelajari itu aja. Ayah yang membiayai kamu silakan. Meskipun udah besar sampai lupa menikah, bukan gak mau menikah, lupa nikah. Karena beliau umur 45 tahun, Imam Nawawi rahimahullah, Al-Imam Abu Zakaria Imam Nawawi ini meninggal sekitar umur berapa? 45-an. Masih muda. Itu termasuk puncaknya masa muda itu umur 40 tahun 45. Meninggal. Ya, jadi nggak sempat menikah. Bukan tidak mau menikah karena nggak boleh, membenci nikah itu tidak boleh. Tapi karena beliau sibuk. Dan bukan takut menikah, bukan. Kita husnudzon kepada ulama, husnudzon kepada Allah, berbaik sangka. Nah, seperti itu. Baik, Imam Nawawi itu fokus pada bidangnya, masalah agama, hadis, fikih, akidah. Dan juga itu karena dukungan orang tua. Jadi ayahnya itu, maka tidaklah ada pahala yang mengalir ke Imam Nawawi. Seperti misalkan kita sekarang membahas hadis ini, kan jadi kita semua dapat ilmu ya melalui pembahasan hadis ini dari kitab Imam Nawawi ini. Maka di antara kita yang ikhlas, kita dapat pahala insya Allah. Kalau ikhlas, tinggal ikhlas ini yang susah, tapi kalau ikhlas dapat pahala. Dan Imam Nawawi pun mendapatkan bagian pahala tersebut tanpa mengulangi pahala untuk kita.
dan juga terhadap bapaknya Imam Nawawi, yang barangkali kita semua nggak tahu siapa sih namanya bapak atau ayah dari Imam Nawawi, nggak tahu kan? Nggak tahu. Bukan berarti tidak memiliki kedudukan di sisi Allah. Ya. Banyak orang yang tidak dikenal tapi kedudukannya tinggi, seperti contohnya bapaknya Imam Nawawi. Kita nggak tahu siapa dahulu yang mengajarkan Al-Quran kepada Imam Syafi'i ketika masih kecil. Imam Syafi'i rahimahullah itu kan ulama, kan tetap saja masih kecilnya belajar Al-Quran, nggak tahu siapa guru Al-Quran. Saya juga belum diteliti lagi siapa namanya. Tapi ada ketika masih kecil, ada kisahnya Imam Syafi'i mengisahkan tatkala beliau di kutab, istilahnya itu kalau sekarang semacam SD gitu ya, MD, di kutab belajar Al-Quran. Nah gurunya nggak tahu siapa namanya, saya nggak tahu dia. Tapi pahala yang dilakukan, ya amalan dari Imam Syafi'i dan juga kaum muslimin yang mengikuti mazhab Imam Syafi'i dengan sebaik-baik dan sebenar-benarnya, itu kan pahalanya ngalir ke Imam Syafi'i dan juga kepada yang mengajarkan Al-Quran dahulu. Meskipun kita tidak tahu nama guru tersebut, tetap saja Allah memberikan kedudukan tinggi kelak di sisi Allah. Maka tidak mesti jadi orang terkenal kalau mau menjadi orang yang berkedudukan di sisi Allah. Dan tidak mesti menjadi orang yang viral, dikenal, kalau kita mau mendapatkan keridhaan Allah. Meskipun seringkali ketika Allah ridho terhadap seseorang, itu dikenal kebaikannya. Nah seperti itu. Makanya para nabi, Bapak Ibu rahimahullah, para nabi pun tidak semuanya kita ketahui namanya, ya. Tidak semuanya kita ketahui namanya. Seperti misalkan Allah mengisyaratkan dalam surat An-Nisa ayat 163, Allah berfirman, wa rusulan qad qasasnahum 'alaika min qabl. Dan di sana ada rasul-rasul yang kami kisahkan kepada engkau wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada rasul sebelum engkau. Wa rusulan lam naqsushum 'alaika, dan juga kata Allah ada rasul-rasul yang mana kami tidak mengisahkannya kepada engkau. Jadi di sini ada suatu fakta bahwa ada orang-orang mulia bahkan rasul tapi nggak dikenal namanya, namun mereka berperan dalam dakwah tauhid. Maka di balik gencarnya dakwah tauhid itu ada orang-orang yang berjuang di belakangnya. Meskipun kita tidak kenal, maka ketahuilah Allah mengenal mereka. Ya, fajazahumullahu khairan, semoga Allah membalas mereka dengan kebaikan. Baik, kita lanjut ke hadis yang ke-6. Hadis ke-6 dari kitab Hadis Arba'in karya Imam Nawawi rahimahullah adalah an Abi Abdullah An-Nu'man Ibn Bashir radhiyallahu anhu maqala, dari Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu, ia mengatakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun. Ini masih panjang ya. Sesungguhnya perkara yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Maksudnya ada sesuatu perkara yang halal itu telah jelas bagi manusia kebanyakan, dan hal yang haram juga sudah jelas. Maka kita tinggal bersikap apakah mau melakukan yang halal atau mau yang haram gitu. Tapi ingat ada konsekuensinya. Kata para ulama, yang dimaksud halal itu telah jelas adalah sesuatu yang halal yang memang bahkan orang awam pun memahami bahwa hal tersebut halal. Contohnya makan nasi, kalau di kita, ini contoh dari saya. Contohnya makan nasi, itu halal. Orang awam pun tahu, ini nasi halal enggak? Ya halal. Insyaallah. Wal haram wa innal haram bayyin, dan yang haram juga jelas. Adalah memang ada ya perkara yang haram. Semua orang Islam meskipun jarang ngaji
Asalkan pernah ngaji agama, ketika masih kecil tahu kalau daging babi itu haram. Itu jelas. Bahwasanya mencuri itu haram, itu jelas. Namun lanjutan hadisnya wa bainahuma umurun mushtabihatun, akan tetapi di antara perkara yang telah jelas kehalalan dan keharamannya ada perkara-perkara yang umurun mushtabihatun, yang syubhat, yang rancu bagi kebanyakan orang. Nah, jadi kalau yang halal jelas kita lakukan, ya itu jelas. Yang haram jelas kita tinggalkan. Tapi ingat intinya ya apa yang dipesankan oleh Rasul dalam hadis ini. Tapi ingat di sana ada perkara-perkara yang memang rancu nih, hati-hati nih. Cara menyikapi perkara yang rancu ini. Nah, tapi sebelumnya sedikit saya jelaskan perkara yang rancu ini adalah contohnya segala sesuatu yang kita masih merasa samar, belum tahu di hukumnya gimana. Belum tahu di hukumnya gimana. Contoh ada suatu merek minuman, belum ada label halal. Minuman ya, minuman olahan, bukan buah-buahan tapi minuman olahan. Bahkan bahan-bahan olahannya dari luar negeri, didatangkan dari luar negeri, negara yang mayoritas orangnya orang-orang kafir, negara kafir. Ya, bukan mayoritas kaum muslim, yang buatnya pun mereka orang kafir gitu ya, bukan orang Islam. Nah, maka minuman tersebut belum ada label halal. Bagi kita, ini syubhat, khawatir ada campuran, misalkan ya, minyak babi, istilah zaman dulu ramai minyak babi, atau campuran ya yang dari makanan-makanan zat yang haram, seperti misalnya ada sebagian cairan dari cairan anjing gitu ya, dari minyak babi dan sebagainya, pokoknya yang haram. Gimana cara menyikapi hal yang seperti itu? Nah, itulah yang menurut kita termasuk yang mushtabihat, yang samar. Gimana dihukumnya? Rasul memberikan bimbingan. Cara menyikapinya adalah, tapi kita lanjutkan dulu hadisnya. La ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang syubhat itu biasanya banyak orang yang tidak tahu hukumnya. Faman ittaqa syubhati faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi. Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang berlindung dari hal-hal yang syubhat, ya artinya menjauhi, tidak melakukan hal-hal yang syubhat atau tidak memakan, kalau kaitannya dengan makanan yang syubhat yang masih rancu, kita belum tahu, masih abu-abu hukumnya itu gimana ya. Siapa yang menghindari hal-hal yang demikian, maka faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi, maka dia telah menjaga agamanya dan juga menjaga kehormatannya di sisi Allah, kehormatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa man waqa'a fi syubhati waqa'a fil harami, dan siapa yang dengan sengaja malah menjerumuskan kepada hal-hal yang syubhat, yang samar, belum jelas ini halal atau haram, maka waqa'a fil haram, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, itu pasti akan terjerumus pada hal yang haram. Tadinya masih setengah-setengah ini haram atau halal ya. Mau nanya ke ulama, ke MUI, jauh tempatnya, misalkan tidak ada waktu, kita butuh sekarang melakukan, kita butuh sekarang makannya, minumnya, pengen sekarang. Nah, dia langsung aja melakukan tanpa tabayun dan sebagainya. Maka biasanya terjerumus pada hal yang haram. Biasanya demikian. Karra'i yar'an haulal hima, sama seperti penggembala, ya baik penggembala kambing ataupun onta, kita kambing saja yang ada di negeri kita biar terbayang. Seperti penggembala kambing, ya, tukang ngangon domba, yang mana yar'a haulal hima, yang menggembala kambingnya atau ngangon dombanya di tempat-tempat perbatasan antara lahan milik dia dengan lahan milik orang lain. Ada di perbatasan. Nah, kita menggembala kambing di sana. Yang namanya kambing kan tidak bisa diatur. Kita di perbatasan ini, kebun kita itu kebun orang, dan orang tersebut nggak ridho kalau ada hewan masuk ke kebunnya, gitu ya. Ada kita di perbatasan tanpa ada penghalang yang cukup. Maka apa yang terjadi? Pasti si kambing merompos ke sana. Kalau kita mengangonnya di perbatasan itu, coba kalau ngangonnya di tempat yang aman, yang agak jauh, jangan di perbatasan. Meskipun di sana ada lahan kita,
tapi yang namanya kambing tidak terurus gitu. Pasti terjerumus suatu ketika. Nah, intinya di ujung tanduk istilah bahasa Indonesia. Jadi bagaikan telur di ujung tanduk bukan lagi. Jadi beresiko melakukan perbuatan yang beresiko terhadap yang haram. Begitu. Ala wa inna likunna. Kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam membahas tentang pembahasan yang lain. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, afwan. Kita lanjut. Ala wa inna likulli malikin hima. Ketahuilah, sesungguhnya seluruh raja itu memiliki batas wilayah kepemilikan atau kekuasaan. Ala wa inna himallahi maharim. Di selanjutnya Rasulullah mempermisalkan tentang bahwasanya setiap raja memiliki daerah kekuasaan yang tidak mau dicaplok oleh raja lainnya. Daerah kekuasaan, daerah terlarang yang tidak boleh dimasuki oleh orang lain yang tidak diizinkan. Kalau itu ada yang menyelinap masuk, kalau ada orang yang menyelinap masuk, maka raja ini wajar kalau marah dan menangkap menghukumnya. Wajar. Itu hati-hati. Sama seperti kita punya rumah, kan punya pagar. Kalau ada orang nyelonong masuk ke rumah kita, kemudian mengambil buah-buahan yang ada di karang rumah kita tanpa bilang-bilang, dengan cara tidak sopan, masuk aja gitu, kan kita akan marah, dan itu wajar. Kata Rasul, ala wa inna himallahi maharimu. Ketahuilah Allah juga punya batasan-batasan itu, dan batasan tersebut adalah maharimu, hal-hal yang diharamkan Allah. Jadi kalau ada orang melakukan hal yang dilarang, diharamkan oleh Allah, wajar kalau Allah marah. Jangan kita katakan, kok Allah nggak maha pengasih maha penyayang? Ya jangan seperti itu. Siapa yang membuat sebab marahnya Allah? Ala wa inna himallahi maharim. Ketahuilah, batasan-batasan Allah itu adalah hal-hal yang diharamkan, jangan dilanggar. Ala wa inna fil jasadi. Nah, kemudian selanjutnya Rasulullah membahas suatu pembahasan yang beda sekali. Ketahuilah, sesungguhnya di dalam jasad itu mudghah, ada suatu organ tubuh. Idza salahal jasadu kullu. Apabila baik organ tersebut, maka akan berimbas baik pada organ-organ yang lainnya. Wa idza fasadal jasadu kullu. Dan apabila rusak, maka akan berimbas rusaknya organ-organ tubuh yang lainnya. Ala wahyal qalbu. Ketahuilah organ tersebut adalah qalbu, adalah kalbu, adalah heart, jantung. Jadi untuk kaitannya organ badan yang vital itu mana? Jantung atau hati? Jantung atau hati? Orang hatinya rusak masih bisa hidup? Masih. Tapi dia penyakitan. Tapi kalau orang jantungnya berhenti, rusak mah enggak, tapi berhenti. Sekuat apapun badan dia, sebesar apapun badan dia, sesterek apapun badan dia, kalau jantungnya berhenti memompa darah, ya udah jadi seonggok lagi, jadi mayat, meninggal. Gitu. Jadi hal yang paling vital kata Rasulullah di organ tubuh manusia itu jantung. Kalau baik di jantungnya memompa berdetak dengan normal, bagus. Kalau jantungnya lemah, ada kan biasa orang jantung lemah gitu ya, biasanya mudah putus jantung. Ya, pegat jantung istilahnya. Urat jantung bahasa barat gitu ya. Ada orang seperti itu. Itu kaitannya dengan organ tubuh. Karena qalbu itu artinya jantung yang vital. Namun di negeri kita biasa diterjemahkan dengan istilahnya itu terjemahan bebas. Di negeri kita biasanya dalam hal perbuatan itu selalu dikaitkan dengan hati kalau masalah keikhlasan gitu kan. Masalah keikhlasan. Syirik itu ada penyakit dalam hati seseorang berupa syirik. Bukan, ada penyakit dalam jantung seseorang gitu. Orang yang tersinggung, sakit
hatinya. Bukan sakit jantung ya kamu kok sedih. Enggak, sakit hati itu dalam terjemahan. Ini kan kita sedang belajar kajian rutin, jadi agak sedikit dilebarkan oleh saya terkait dengan terjemahan hadis ini. Nah, mari kita sederhanakan bahasanya, bahwa dalam amalan manusia, amalan lahiriah fisik, itu ada penentu. Yang kalau dikaitkan dengan hadis yang barusan kita bahas, itu biasa kita sebut hati, merupakan penentu baik tidaknya perbuatan kita. Kalau hati kita bersih dari perbuatan syirik, maka selanjutnya kita akan mengamalkan perbuatan-perbuatan baik. Karena kata Rasul, idza salahat salahal jasad kullu. Apabila baik organ tersebut, organ vital tersebut, maka akan berimbas menjadi baik juga anggota badan yang lain. Apabila hati seseorang bersih dari kekotoran, terutama syirik, terus kesananya iri, dengki, hasad, gitu ya, cemburu yang tidak pada tempatnya, itu penyakit hati. Itu tidak ada pada hati seseorang, maka pasti amalan orang itu baik, pasti berimbas. Makanya para nabi dan rasul fokus dakwahnya adalah perbaikan tauhid. Tauhid itu pembahasan akidah. Akidah itu artinya keyakinan. Keyakinan di mana? Di sini, di hati. Seluruh para nabi, sebagaimana yang Allah firmankan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh telah kami utus rasul pada seluruh bangsa umat, yang mana dakwah mereka ubudullah wajtanibut taghut, sembahlah Allah, jauhi taghut. Ini masalah akidah. Sembahlah Allah, jauhi taghut. Ya, itu kan masalah hati. Dimulai dari hal yang terpenting, terbesar. Allah bahas bahwa inti dakwah para nabi adalah masalah pembersihan keyakinan yang menyimpang dari tauhid. Kenapa mereka para nabi seperti itu? Karena kalau hati umat manusia baik, maka berimbas pada kebaikan perbuatan-perbuatan yang lainnya. Perbuatan ketika dia bermasyarakat, ketika dia bermuamalah atau bergaul dengan istrinya, ketika dia berbisnis, ketika dia membangun rumah tangga, ketika dia misalkan melakukan pekerja, ya, pekerjaannya, ketika dia berjuang dengan sesuai bidang profesinya, itu akan menjadi baik kalau hatinya bagus. Bahkan kalau seandainya pekerjaan atau amalannya kurang bagus, tapi hatinya sudah mulai diperbaiki, itu lama-kelamaan dia akan menjadi orang baik. Sebaliknya, Bapak Ibu rahimahullah, yang pernah kita bahas pada pertemuan yang sebelum ini, sebaliknya, kalau orang terlalu memfokuskan penampilan, lupa perbaikan hati, maka penampilan itu suatu ketika akan rusak karena hatinya rusak. Itulah yang disabdakan oleh Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlil jannah. Sesungguhnya salah seorang di antara kalian ada yang beramal dengan amalan penduduk surga, amal baik, amal soleh. Hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira', sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga melainkan hanya satu depan, hanya terpisah dengan kematian, kata para ulama. Fayasbiqu alaihi al-kitab fayahkum bi amali ahli an-nar fayadkhuluha. Tapi ternyata Allah menakdirkan tidak demikian. Sebenarnya dia bukan penduduk surga. Akhirnya menjelang matinya dia mengamalkan amalan penduduk neraka, sehingga akhirnya dia pun mati dalam keadaan berbuat amalan penduduk neraka sehingga masuk neraka. Kata para ulama, di antara sebabnya berarti amalan-amalan baik sebelumnya itu tidak didasari dengan hati yang murni karena Allah. Maka suatu ketika Allah tampakkan kehadapan manusia. Tapi juga terkadang Allah tidak menampakkannya di dunia, tapi di akhirat Allah perlihatkan. Nas'alullah salamata wal afiyah. Kita memohon kesejahteraan, keselamatan, afiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin wal hadirat rahimani wa rahimakumullah. Maka dari sini dapat faedah besar dari potongan hadis yang terakhir yang tadi terkait dengan hati, ya. Bahwa seandainya kita hendak mengubah keadaan diri kita, kan sering seperti itu, kita semua menginginkan kita berubah sifat kita. Mungkin ada orang yang tersinggung dengan kita, banyak orang yang kesal dengan kita. Hati kecil kita kan berujar, aduh gimana ya saya berubah diri.
Maka di antara tipsnya adalah agar kita bisa mengubah keadaan diri kita, ubah dulu hati kita. Ubah dulu hati kita menjadi baik. Bagaimana cara mengubah hati kita? Bersihkan. Bagaimana cara membersihkan hati kita? Pelajari kaitannya kajian-kajian Islam yang berkaitan dengan akidah, keyakinan. Maka dari sini dapat kita pahami juga, ya, maklumi kenapa sih para ulama atau para ustadz yang pengalaman dakwahnya sangat luas selalu menggembar-gemborkan tauhid, akidah, tauhid. Bahkan Syekh Albani bilang tauhid awalan, menjadi suatu makalah yang rujukan dari para dai, para ulama. Tauhid awalan, tauhid dahulu sebelum yang lain. Kalau tidak ada waktu mempelajari yang lain, gitu. Karena itu penting. Baik. Barangkali itu yang bisa disampaikan terkait dengan pembahasan kitab hadis arba'in ini. Ya, udah jam 5 kurang 2 menit. Alhamdulillah, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.